Apa kabar? Udah lama buang nggak ketemu. Halo, Bu. Apa kabar, Bu? Waduh, senang sekali. Sama-sama. Akhirnya kita bisa ketemu. Iya, sudah terakhir kapan ya? Terakhir yang di... Kita di radio. Oh iya, radio Saya mau ke RPK Jepang. ya? Iya. Oh, itu mau ke Jepang ya, Bu? Iya, saya Tahun berapa, Bu, rekaman di RPK tuh waktu itu? sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Iya, berarti 4 atau 5 tahun lalu. Apa kabar, Bu Kristi? Baik. Nah, ini kesempatan yang sangat mahal. Ya minimal bagi saya sahabat-sahabat Lusindo. Ini namanya sahabat-sahabat Lusindo, Bu Kristi. Oke, ya. Jadi kali ini orang spesial. Aduh. Betul, saya ya puji nama Tuhan begitu ya. Seorang, koreksi kalau salah nih Bu, seorang yang bisa dengan kemampuan dari Tuhan melewati cancer, Yes. stroke, Yes. lalu Kesendirian. kesendirian. Hidup sendiri. Anak-anak Satu di Jepang, satu di Jakarta. Satu Tapi Jepang. segera pindah ke Jepang. Oh pindah ke Jepang. Iya. Oke. Kalau Tuhan berkenan, Juli pergi. Juli kapan? Juli besok. Kan? Bener kan? Kita bertemu ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kristi. Hai. Apa kabar Bu Kristi? Baik. Cancer tuh kapan? Atau stroke dulu atau cancer dulu? Cancer. Dulu sebenarnya nggak tahu namanya ada cancer atau myom. Sebenarnya awalnya myom. Oh, myom. Kata dokter itu saya masih kecil. Oke. Sudah ada di perut saya. Makanya dulu kecil lama perut saya, dong, Bu? iya, perut saya besar. Kayak cacingan. Tapi Oke. nggak kepikiran kan. Baru tahu ketika menikah, Ya. hamil, terus bisa hamil, Bu? Iya, keguguran. Oh, keguguran. Oke. 3 bulan, terus Oke. kita ke rumah sakit ke RCM dan Iya. dicek ternyata di belakang, di rahim di belakang deket ginjal Oke. ada 2 namanya myom. Myom. Itu besarnya 11 cm. Jadi membuat 11 iya, senti. membuat perutnya waktu itu besar waktu Oke. kecil. Ya. Ya. Oh. Ya sudah, terus di terapi, Ya. terus hamil lagi Denis anak pertama. Oh, Mas Tapi Denis. itu 6 bulan di perut itu muncul. Tahun berapa itu, Bu? 98. Terapi. 97. 97. Terapi itu Dia ya? lahir berapa sih? 96. 96. Oh, Denis lahir 96. 96, Jadi oke. 95 lah. Puji mulai. Tuhan. Nah, Oke. betul. Nah, lalu? Terus dia apa namanya? Janin 6 bulan, myomnya tumbuh lagi, jadi kayak hamil kembar. Oke. Tapi lama-lama si myom kalah Ya. karena nggak tahu kenapa ya, Ya. kalah dan dia normal di 9 bulan 10 hari, Ya. tapi harus operasi karena myomnya menutupi jalan lahir. Tuh. Tapi si Denis kata dokter agak bermasalah karena dia sudah stres sejak di dalam kandungan. Tapi puji Tuhan dia baik-baik saja. Lahir dengan Baik dan hidupnya juga baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Tidak Nah, ada yang nomor 2? Yang kedua itu tahun 99 itu lebih parah. Oh, oke. Ketika Denis juga waktu saya hamil ke 3 bulan, Yes. saya masuk rumah sakit sampai akhiran. Jadi bed rest. Bed rest. Saya nggak bisa bergerak, bukan nggak bisa, karena kalau bergerak itu sakit banget. Jadi saya selalu teriak-teriak, suster. Iya, aduh. Tuh. Michelle sama, tapi di Michelle ya? Itu yang kedua, yang pertama. Michelle sama, tapi di bulan ke-7 saya nggak bisa masuk makanan atau vitamin lewat infus, semua bengkak. Sehingga saya harus dikeluarin bayinya karena itu myom itu menjadi tumor. Saya nggak tahu bedanya apa. Iya. Tapi dokter bilang ini tumor. Bingung dan besarnya sama dengan si janin di usia itu sampai 7 bulan. Besar berarti. Besar. Iya. Terus dioperasi dan itu yang saya pernah mati, tanda kutip. Mati tanda kutip. Jadi maksudnya apa tuh? Jadi kan operasi sesar itu nggak boleh dibius. Harus lewat belakang dan saya sadar. Saya tidur di meja operasi, di atas kan lampu operasi terang dan pinggirnya itu stainless steel, sehingga saya bisa melihat apa yang
dokter kerjakan. Lakukan. Ada 3 dokter, Oke, 3 kanan dokter. kiri tuh Kanan pendeta, tangan saya diikat kanan kiri, pendeta, satu pendeta rumah sakit, satu pendeta saya. Oke. Pendeta Joko Sulistyo. Joko Sulistyo. Karena waktu itu dokter suruh bilang hidup saya dan anak saya cuma 50%. Saya nangis pagi-pagi, tapi sepertinya dokternya nggak ngomong sama bapak ibu. Tapi saya nangis banget. Oke, sebentar lagi saya mati sama gitu aja. Ngeri banget, masuk tuh si Dennis digendong bapak saya. Mama, aduh udah suasana tuh gelap, mengerikan banget. Terus kanan kiri saya nggak bisa ngapa-ngapain, nangis pun nggak bisa. Saya cuma bisa berdoa. Bapak kami terus bolak-balik, doa Bapak kami. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berdoa lagi. Nggak bisa berdoa lagi. Semua dokter sampai segitu. Dua pendeta juga terus mendoakan. Wow, terus tiba-tiba saya melayang. Saya hanya melihat, ingat saya melihat saya tiduran di atas meja operasi. Saya di atas melayang-layang. Udah kayak yang film-film gitu ya, Bu? Iya, dan itu ada dokter sibuk dengan perut saya. Ibu melihat? Iya, saya melihat di atas gitu ya. Di atas, oke. Terus darah kemana-mana. Dokter sibuk dengan perut saya. Terus kanan Pak Pendeta itu dua-duanya juga berdoa gitu. Mungkin hitungannya menit atau detik saya nggak tahu. Saya ingat. Anak saya mana? Karena saya bilang sama dokter ketika dokter tanya, Bu Kristi, kalau ada pilihan, saya harus ngapain? Apakah pilih ibu atau anak ibu? Saya sudah bilang anak saya, biarkan saya mati. Jadi dokter bertanya kepada Bu Kristi? Ya, sebelum saya dibius. Wow, sampai segitu ya, Bu? Ya, ini buat apa saya hidup kalau anak saya nggak ada gitu kan? Mendingan anak saya hidup. Iya, dan saya mati. Oke. Terus dan ketika saya di atas, saya ingat sadar, dokter mana anak saya? Terus saya bangun. Nah, itu apakah itu mati atau apa? Saya nggak tahu. Tapi saya melihat saya di situ. Waduh, terima kasih sharing. Iya, terus dokter, anak ibu ada dibawa ke ruang bayi. Dennis kan? Michelle. Michelle. Oke. Jadi waktu diambil itu dia sudah terlilit tali pusar, terus itu tumornya itu mencengkeram, agak susah untuk ngambil, sehingga ketika saya lihat dari lampu itu ditarik itu susah, dan saya lihat dari sini sudah diangkat kan ini ada tirai ya, betul. Ini sudah biru dan tidak nangis. Saya sudah udah teriak, gimana, terus langsung hilang. Hilang. Tapi saya ingat juga si dokter itu menepuk pantatnya, terus nangis. Tapi saya langsung hilang. Yang saya melayang-layang itu. Wow, ini saya aja baru mendengarnya ini, sahabat-sahabat Lusindo. Ada bukunya. Dulu udah berapa kali terakhir radio itu ketemu, tapi luar biasa. Nah, kalau stroke-nya, Bu? Stroke itu apa yang bisa dibagikan waktu itu? Nah, itu berbeda lagi, itu kan 99 itu tapi nggak bisa dibuka, dia bisa diambil tumornya karena pendarahan, jadi tutup lagi. Tapi setelah itu kan saya si Misha itu yang bayi itu dia tidak bisa dengar 4 tahun karena dia dirajam ini sama si tumor. Jadi nggak bisa dengar, sehingga saya tidak kerja 4 tahun untuk ngurusin anak saya. Michelle. Dan waktu itu kan mantan bermasalah jadi saya kayaknya hidup saya itu gelap. Gelap. 4 tahun kemudian, puji Tuhan sembuh 100% tanpa kita nggak tahu. Dokter bilang, kok bisa? Nggak tahu. Dia bisa ngomong tanpa diterapi. Iya, saya cuma ngajarin dia bicara A, B, C, supaya dia bahasa bibir. Mungkin masih ada kedenger, saya nggak tahu rumus di otaknya. Yang jelas saya ngomong ngoceh aja. Ya ternyata ketika dia sembuh, dia bisa ngoceh. Luar biasa. Tanpa terapi. Tuhan baik. Luar biasa. Sungguh amat baik. Nah, ketika itu saya belum kerja lagi. Suatu saat saya diajak anak-anak berenang.
Oke. Mama berenang. Ya. Saya baru sadar 4 bulan saya tidak berhenti menstruasi. Oh, oke. Ada sesuatu. Iya. Baru sadar saya ke rumah sakit, dicek sampai ketiga rumah sakit RSCM, Cikini dan YPK. Oke. Hasilnya sama. Kanker rahim. Oh. Jadi dari tumor menjadi kanker. Kanker. Itu dia. Saya nangis Iya. karena 2 orang sahabat saya meninggal pada kira-kira 2 bulan sebelumnya. Oke. Dia gara-gara kanker dan mereka tidak mau diterapi, nggak mau diambil ketakutan. Baik. Mereka meninggal, Ya. saya stres Ya. dan saya kena juga, saya nangis sampai di ruang dokter ditutup, nggak punya pasien lagi karena saya nangis bayangin. terus. Oh. Dan saya sendiri, bapak ibu saya di Amerika, karena kan adik saya di sana. Anak-anak masih kecil. Anak kecil, mantan tidak peduli. Ya. Jadi saya benar-benar seperti sendirian. Jadi ibu ditinggal sendiri. Iya, gitu kan. Nangis, tapi dokter bilang, kamu punya kasih hidup kalau kamu berani operasi. Saya bilang, ambil dokter, anak saya masih kecil. 1 minggu kemudian saya ingat tanggal 17 Agustus tahun 2003. 2003. Saya dioperasi. Diangkat. Bapak Ibu langsung datang untuk bantu dukung saya. Ya. Dan ketika saya masih belum sadar, Ya. Bapak dan mantan suami saya diajak ke ruang operasi, dikasih tahu rahimnya dan tumornya besar sekali, katanya kayak sosis yang keras, busbut, dan itu ada kayak kalau telur kacang-kacangnya pecah dan direbus kan putih-putihnya keluar. Itu sama. Ketika dipotong darah hitam keluar dan dokter bilang kalau ini pecah kayak telur itu, saya mati. Jadi sangat tepat waktunya, Tuhan membantu. Iya, tepat pada waktunya. Yes. Ya. Nah, terus? Saya udah bisa kerja lagi. Ini perempuan Tuhan yang kuat. Tuhan luar biasa. Saya bisa kerja lagi. Saya semakin bermasalah dengan mantan karena perselingkuhan bolak-balik. Dan saya kerja keras. Masa bodoh, saya kerja untuk melupakan semuanya. Ibu sudah kerja arsitektur? Sudah kan, saya sejak kerja awal memang sejak saya lulus S1 saya kerja. Tapi tadi berhenti 4 tahun karena untuk ngurusin anak. Michelle. Nah, terus lanjut lagi di perusahaan yang sama? Enggak, cari. Saya tidak mau ngikutin Bapak kan punya perusahaan, saya cari sendiri. Bapak punya perusahaan tapi Ibu tidak mau. Iya, saya ingat bikin surat lamaran dulu kan tulis ya. Ada 100 yang dipanggil 5 yang diterima 1 dari 100 surat lamaran. Puji Tuhan. Gila ya. Oke. Udah gitu saya bermasalah kerja di yang Podomoro. Enggak, masih di PPS dulu yang kerjain dulu ada di Kemayoran. Terus Bu. Itu bermasalah dengan suami, jadi saya kerja keras untuk melupakan semuanya. Sukses sih, saya lupa, tapi gila kerja supaya otaknya tidak memikirkan itu kan. Nah, jadi upaya untuk tidak memikirkan itu, Ibu jadi workaholic. Yes. Nah, jadi proyek itu selesai. Kerja. Terus proyek itu selesai, saya direkrut di Podomoro. Tuh ya, saya udah kerja. Itu mengapa Ibu Senayan City? Pertama kali itu di Bandung justru. Oh, Bandung. Jadi 2 tahun saya mengikuti bos saya direktur proyek Pak Halim. Saya mengikuti semua proyek, saya pegang 9 proyek dengan 1 mobil. Dulu belum ada komputer kayak sekarang. Semua mobil saya isinya berkas. Internet belum? Ya masih belum. Belum ya. Jadi kalau meeting, Kristi datang. Saya di sana udah muter. Stres berat. Itu dia. Tapi happy karena bisa melupakan. Saya bilang sama Pak Halim lama, Pak, boleh nggak saya kerja di lapangan? Karena saya passion saya lapangan. Dia bilang, jangan, saya butuh kamu. Ternyata memang ketika Tuhan berkenan itu semua terjadi. Ketika tahun 2007 saya lagi ngerjakan proyek Lavande. Di Tebet. Tebet, iya. Di lapangan saya jatuh dari tangga
Ah. Kaki kiri saya patah. Lantai berapa, Bu? Saya nggak tahu Ya, ya, Bang. lupa. Iya, iya. Ini Patah? patah nih, apa namanya, telapak kaki saya kebalik, muter. Jadi muter, terpelanting. Oh, Ketika jatuh ke lantai, Iya. di kepala saya, dekat mata saya ada paku. oh, Puji Tuhan Paku. nggak sampai kena. situ. Ya, ya, ya. Tapi terpelanting, saya teriak, Ya. bos saya, tukang-tukang ketakutan. Oh, Saya nggak kelihatan, belum sadar ada apa, tapi pokoknya sakit. ya. Terus saya digotong ke pos satpam depan. Ya. Saya lihat kaki saya bentuknya jelek banget, hitam. Wih, Astaga, Ibu nggak ngerasa waktu nggak itu? berasa. Ini kebas Shock kali, Bu. dan kebas. Oh, nggak kebas. berasa. Ya, 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 ya. Kebas. Belum ketakutan, belum kesakitan, cuman aja banget gitu. Ya, ya, ya. Tukang-tukang panggil bos saya di atas. Oke. Beliau turun. Turun. Mau bawa ke rumah sakit belum bisa karena tukang supir lagi ke sholat maghrib waktu itu. Aduh, ya. Lalu di belakang proyek ada tukang urut katanya. Oh, tukang urut. Oh. Didatengin pakai sorban putih, Iya. ininya panjang. Ya. Duh, mau diapain gua Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Ya, tapi saya belum sadar saya kenapa. Ya. Itu saya agak ketakutan, dia cuma senyum, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa, dia pegang-pegang, tiba-tiba Truk. dibalikin semuanya. Saya teriak nangis, sakitnya luar biasa, langsung gemuk, kakinya bengkak Ya. dan hitam Hitam. langsung. Uh, Aku pikir aku tidak akan bisa jalan lagi. tapi Tuhan pakai itu juga kan, Bu? Iya betul. Karena kalau nunggu mungkin lebih parah kan? Kalau, ketika besoknya saya Iya ke kan? rumah sakit, Iya. dokter siapa ya, dokter di Cikini bilang, Ibu Kristi, Iya. kalau kemarin saya langsung ibu dibawa ke sini, saya buka kaki ibu, karena di sini tulang hasannya keluar, tumitnya remut. Oh. Iya ya, karena benturan terus Iya. dia begitu ya, Bu. Iya. Ya? Saya Tapi dibuka. sekarang nggak apa-apa, Bu. Begitu mana? Karena kalau dibuka, kalau di pen, Ya. saya tuh keloid. Ini kayak jadi cacing. Oh. Dan itu alah, sakit. Iya, 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 Nah, iya. terus ada yang aku heran dan Iya. sampai sekarang tidak ada ini. Ada 3 pilihan pengobatan. Oke. Satu dibuka, Buka. pasang pen. Pen tadi. Tapi 2 kali kan, habis selesai dibuka lagi Buka untuk lagi. diambil kan Iya. itu. Kedua di gips. Oh, gips. Ketiga, ini yang tidak ada dan sekarang pun tidak ada lagi. Oh, apa, Bu? Adalah dipanasin dengan lempeng baja. Oh. Tanpa harus ditutup, Iya. kecuali siang. Kalau Iya. malam dibuka. Dibuka. Dan nyaman banget. Oh. Sekarang saya bilang sama teman-teman yang mau operasi gara-gara patah tulang, Iya. saya tanya sama dokter, gak ada. Oh, memang sudah tidak digunakan kali, Bu. Tuhan untuk saya. Karena habis itu nggak ada lagi. Ya, ya, itu cara Tuhan. Ya, luar Betul. biasa. Ya jadi 1 bulan saya di rumah karena kesakitan, Ya. yang ngurusin anak saya, si Ya. Dennis Ya, gitu. ya. Sampai akhirnya saya kerja lagi. Saya sudah nggak bisa. Itu setelah berapa lama kerja lagi, Bu? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Saja. Iya, Oh. saja. Saya pakai kursi roda biasa. Oke, puji Tuhan. Dan saya tapi nggak bisa nyetir kan. Ya. Jadi saya dipindah ke sekarang Tamrin City. Tamrin City. Menyelesaikan itu. Tamrin City. Nah, terus setelah itu saya masuk ke Central Park. Central Park. Oh, jadi urutannya tadi mana, Bu? Bandung. Terus ada 9 project, Ada terus 9 project. Senayan City. Senayan City. Terus Jatuh. Yang Jatuh itu, oke. Termasuk Avani, karena saya pegang 9 project ya. 9 project juga, oke. Terus Jatuh, terus Jatuh. masuk ke Tamrin City. Tamrin City. Langsung ke Central Park. Central Park. Nah, Central Park karena saya di kursi roda, Hmm. satu tahun kursi roda 6 bulan pakai kruk. Saya mendesain itu dengan kursi roda, artinya apa? Ketika saya itu ada beda pil. Ya, trap ini ada. Kalau saya sehat, Ya. nggak nyaman nggak masalah Ya. kan? Ya. Dengan kursi roda, susah ya. Saya ngerti banget
bagaimana susahnya dengan kursi roda. Dan Central Park ada mall pertama yang ramah disabilitas. Karena, mall pertama di Indonesia. Karena saya mendesain dengan ini. Karena Tuhan membentuk Bu Kristi dan kehadiran Bu Kristi membuat kepekaan untuk sebuah proyek, sebuah mall yang sangat ramah akan disabilitas. Praise the Lord. Jadi lihat teman-teman, sahabat-sahabat Lusindo ya, Bu Kristi ya. Penderitaan, tangisan, kesakitan itu berkat. Tadi kalimat Bu Kristi, anugerah. Begitu ya Bu ya. Betul. Karena setelah itu, dari setelah ini, setelah mall itu ada di majalah Podomoro bahwa Central Park ada mall pertama yang ramah disabilitas. Dan dari sini, kan ketika saya akan stroke ya, itu kan ya, selesai Central Park selesai, saya dapat bonus dan libur panjang. Kami ke Amerika waktu itu. Jalan-jalan 2010 grand opening dengan Bapak Ibu, adik saya di Bali, kita ke rumah adik saya di Amerika. 6 minggu, banyak kan? Dulu nggak pernah bisa untuk libur gitu kan, karena bonus itu kan. Kerja terus. Ya, terus kan happy kan? Happy, melupakan si mantan. Sudah cerai, udah selesai itu 2007 tuh cerai. Selesai, happy. Menepi dari kesibukan. Ya, pokoknya dengan anak-anak, itu. Dengan anak-anak. Ke minggu keempat, kami lagi jalan-jalan di San Francisco. Suatu saat, suatu malam, biasa, itu kan Januari ya, panas, dingin. Saya mau pipis jam 3 pagi. Saya tidur di kamar dengan ibu dan 2 anak saya. Bapak saya dengan adik saya di kamar yang lain. Nah, begitu saya, nggak berasa apa. Saya duduk di tempat dia tidur dong. Karena masih hun-hun. Terus kakinya turun, mau berdiri, jatuh. Saya nggak sadar kenapa jatuh. Cuma, kupikir hun-hun. Mau pipis. Jam 3 pagi ya? Ya. Berdiri. Loh, tubuh kanan saya nggak berasa. Kanan. Kaki dan tangan. Saya panik. Saya belum sadar itu stroke. Saya teriak, suara saya sudah aneh. Teriak apa? Ibu bangun dan ibu sadar saya stroke. Ibu langsung bangunin anak saya untuk minta bantuan bapak saya di kamar sebelah supaya bapak telepon 911. Saya sadar semua, bapak telepon 911, kira-kira butuh waktu minim 5 menit lah. Luar biasa. Ada 7 orang besar negro, besar, bawa berangkar, bawa peralatan. Saya langsung dijaga ya. Semua kan SOP ya. Masuk ke berangkar, langsung ke ambulans. Keluarga saya ngikutin di belakang sampai rumah sakit paling dekat, San Francisco Memorial Hospital. Berapa jauh? Paling 1 menit 2 menit dekat. Cepat. Lalu jam 3 pagi. Ibu dapat perawatan. Iya, langsung saya lihat semuanya. Langsung masuk ke ruangan MRI yang lorong. Itu yang saya nggak sadar. 15 menit hasilnya keluar, sudah ada bahwa otak kiri saya terendam darah 20% karena pecah pembuluh darah. Tensinya kalau nggak saya ingat 274/145. Sebelumnya memang ibu punya? Iya, karena saya kan akumulasi cerai, masalah timbunan ya, bertumpuk dia. Betul. Dan waktu zaman ngerjain Central Park tuh merasa capek, saya minum obat penenang Paramek kalau sakit. Lupa sembuh lagi, tapi ternyata ngawur karena itu membuat kebal. Tensi tinggi kita nggak tahu. Malas ke dokter, kupikir anak muda masih sehat Itu mengapa ibu seperti tadi kita ngobrol nulis buku. Itu salah satu terapi. Ketika kan di untuk Amerika, di Amerika dokter sudah vonis. Otak kiri saya 20% terendam darah, dan secara medis saya tidak bisa apa-apa.
hanya berbaring saja. Saya nggak bisa ngomong. Saya cuma melihat dokternya, dokter Gandhi perempuan. Saya cuma bilang di hati saya, dokter, saya nggak percaya kalau saya masih hidup, Tuhan berarti Tuhan masih punya rencana untuk saya. Itu aja. Puji Tuhan. Ibu ke Indonesia? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Jadi 2 anak saya masih SD. Waduh. Ya kan? Mantan nggak kasih dana sama sekali. Bapak ibu saya nggak mungkin bantu anak saya untuk sekolah, untuk hidup masih oke, tapi sekolah nggak murah. Berarti saya harus kerja. Makanya semangat. Saya tidak nangis, tidak takut, tidak apapun tentang struknya, tapi saya berpikir gimana caranya saya bisa bekerja lagi. Mikir sampai mungkin 1 jam, akhirnya saya memutuskan terserah Tuhan mau ngapain tentang saya. Yang jelas saya serahkan semua pada Tuhan. Itu yang membuat dokter bilang, Kristi, waktu itu kamu adalah pasien paling parah di rumah sakit ini. Tapi suara kamu ketawa terdengar di ujung rumah saya. Saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi artinya sebuah semangat. Sebuah semangat bahwa saya ternyata bisa sembuh cepat. Bu Kristi melihat itu, semangat itu memang sudah ada atau karena anak? Karena atau saya apa? Punya anak 2. Kelas berapa Bu waktu itu, Bu? Si Dennis kelas 6 kalau nggak salah, Michelle kelas 3. 6 dan 3. Iya, atau Dennis SMP 1, mungkin pokoknya masih kayak dan gitu. Mereka lanjut terus. Ibu berarti balik lagi ke Podomoro atau? Enggak, waktu di sana saya sudah mulai ngomongnya nggak bisa, tapi dengan bahasa isyarat aku bilang sama Bapak, Pak, tolong telepon Pak Halim. Saya mau resign karena saya nggak tahu kapan bisa kerja. Gitu kan? Realitas kan? Walaupun jangan sampai kita jadi beban. Betul, walaupun saya tidak mau begitu. Ya kan? Amerika malam, Bapak telepon, di sini Jakarta pagi. Mereka lagi meeting direksi dengan Pak Trihatma yang punya Pak Agung Podomoro. Bapak telepon, speakernya dibuka. Kalau meeting biasanya mereka rame. Tapi ketika Bapak cerita keran saya, mereka diam, pasti dengerin ya. Terus Pak Halim dan Pak Trihatma ngobrol karena speaker ya. Pak Trihatma bilang, Kristi, kenapa kamu minta resign? Kami mau membantu kamu sembuhkan diri kamu sendiri dulu, berapa lama pun terserah, tapi kalau kamu sudah bisa kerja, silahkan datang lagi. Coba itu. Saya pikir, ya ampun Tuhan. Orang-orang baik hati. Ya kan? Luar biasa. Tuhan sudah membuka hati kan? Karena kenyataannya banyak sekali teman-teman disabilitas pasca stroke, kena stroke langsung dikeluarin. Itu banyak. Saya mau resign pun nggak dikasih. Nggak boleh. Dan kalau keluar itu yang membuat makin drop biasanya, Bu ya, begitu ya. Bu Kristi, langsung deh dari perjalanan ini pasti panjang dan kuat ya refleksinya. Tapi yang Ibu mau bilang untuk teman-teman disabilitas ini, kira-kira message yang yang jelas saya sebagai pasca stroke, sebagai manusia, berserah itu luar biasa. Berserah. Ketika saya berpikir banyak tentang, aduh gimana ya kalau nggak bisa, so what? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan berserah, terserah deh Tuhan, aku mau ngapain, mau diapain? Berserah kepada Yesus. Itu nyata. Tubuh, roh dan jiwaku. Nyata. Kenyataannya teman-teman. Itu Bu Kristi ngalami betul. Kenyataan teman-teman yang menjadi cacat baru apakah tentang pasca stroke atau dia kecelakaan, dan mereka tidak pernah berserah, selalu berpikir gimana, akhirnya mereka drop sampai sekarang. Malah menjadi marah kepada Tuhan. Marah pada Tuhan. Nah sekarang, ketika bapak saya meninggal tahun 2013. 2013 ya, Bu. Saya drop, ya kan? Karena semua saya pegang bapak. Ke ATM, ke salon, saya pegang bapak. Saya belum pakai kursi roda, jalan. Bapak nggak ada, saya pakai kursi roda. Dibantu oleh Michelle. Jadi kemana-mana Michelle nemenin. Terus itu tahun 2013, Michelle pergi tahun 2017. Saya drop lagi, akhirnya saya beli ini. Itu dia mulai ceritanya. Lagi, kan? Terus ibu meninggal tahun 2020, saya 2020, drop lagi. Kenapa? Karena saya
beliau yang benar-benar kasih masak saya, terus semuanya. Terus tahun 2021 Dennis pergi dari rumah karena punya. Michelle kemana, Bu? Michelle ke Jepang. Dennis punya rumah di Sunter. Saya sendiri. Saya cuma berpikir itu nggak. Tuhan benar-benar menggembleng saya menjadi lebih kuat dengan tahapan-tahapan proses yang luar biasa. Dari sini saya lebih kuat, terus begitu sampai sekarang saya sendiri. Saya sebenarnya drop, sedih kan begitu buka, aduh sepi, biasanya ramai. Tapi Tuhan sudah membuat saya kuat. Tapi Ibu luar biasa. Ya Tuhan yang luar biasa ya Bu. Ya bukan Tuhan saya, yang luar biasa. Tuhan luar Tapi biasa. kesaksian dari seorang Ibu Kristi ini membuat tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya. Itu aku bisa. Jadi saya punya moto. Satu, orang-orang seperti saya itu harus yang pertama, yang paling utama adalah semangat. Semangat dengan berserah semuanya. Kalau kita semangat, pasti kita harus berusaha dong, pasti. Namanya juga semangat paling tidak untuk diri sendiri. Kayak aku sendiri, kalau misalnya nggak semangat, saya tiduran terus kan. Gak punya berusaha untuk makan. Gitu. Ketiga, kita pasti berdoa dong. Berdoa. Puji Tuhan. Ya. Keempat, saya sangat percaya apa yang saya alami ini yang terbaik untuk saya dari Tuhan. Ini yang terbaik. Walaupun mungkin menurut saya nggak mau cacat loh. Saya nggak mau kayak gini. Tapi ini yang terbaik karena kalau saya sehat, mungkin saya lupa diri. Oh, itu dia. Itu kuncinya ya, sahabat-sahabat di sini. Diri kan. Kalau kita baik-baik saja, sehat, mungkin kita jadi angkuh ya, Bu. Betul kan? Saya memang sebagai manusia muda, sombong. Aduh, gua bisa semuanya. Oh, yang tadi. Oh, apalagi bisa. Aku merasa hebat dengan melupakan masalah. Saya menjadi Kristi yang sombong banget sebagai manusia. Di puncak karir. Tapi Tuhan kasih lihat. Dan yang kelima, yang paling membuat saya happy adalah bersyukur. Karena dengan apa yang saya punya, kayak gini saya punya 4 ekor anak. ada kelinci-kelinci yang lucu, luar biasa. Begitu yang membuat hidup saya happy. Walaupun kenyataannya ya kesepian. Sebagai manusia kesepian ya. Sebagai perempuan, Bu. Sebagai ibu, apa yang ibu mau? Ini loh, kristalisasi kehidupanku. Aku mau bilang ini, gimana, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, apalagi saya membesarkan 2 anak dari 0 sampai jadi. Saya nggak mau sebenarnya sebagai ibu ya. Saya mau mereka ada di samping saya sampai saya masih sampai selamanya, ya kan? Apalagi saya cacat, benar nggak? Sebagai ibu, sebagai manusia. Tapi ketika anak saya pingin ke Jepang dan saya nggak punya uang, luar biasa. Saya punya uang loh, karena saya kerja hidup dari gaji. Dulu saya punya perusahaan, tapi setelah saya sakit semua hilang. Habis. Saya hidup dari gaji. Terus Michelle berangkat pakai apa, Bu? Nah inilah, ini kesaksian yang berbeda. Ketika waktu dia nggak denger, ya dia suka banget namanya nonton Doraemon. Belum ada suara kan? Pokoknya mungkin dia cerita tentang Nobita atau apa. Ketika dia sudah bisa bicara, dia ngomong, Mama, nanti kalau aku gede boleh nggak aku tinggal di rumahnya Nobita? Nobita, kenapa? Ada Doraemon gitu. 4 tahun baru belajar bicara. Gak kepikiran kan dia mau jadi apa? Oke, berarti kamu harus belajar. Gitu kan? Dan dia belajar sungguh. Dia nggak pernah belajar bahasa Jepang. Saya nggak tahu dia bagaimana. Dia nggak les ya, Bu? Enggak. Saya cuma kasih beliin handphone. Dan waktu dia SMP saya beliin tablet. Tablet ya. Dari situ dia. Tablet itu dia mager dengan gadgetnya. Saya pikir dia main apa sih, gitu kan? Ketika dia mandi, saya buka tablet saya. Tabletnya itu dibagi 2. Karena itu bahasa Inggris. Cerita tentang Doraemon. Kiri bahasa Jepang, kanji dengan tulisan cara dia yang sama katanya. Jadi dia belajar dengan
Oke. Aku bilang, Cal, kamu ngerti? Ngerti Mama, SMP. SMP, kelas berapa Bu? Aku lupa ya, aku kasih mungkin kelas 2 ya. Kelas 2 SMP, dia sudah bisa menghafal kanji. Tapi belum bisa ngomong, tapi karena saya nggak ngerti dia mau apa, saya nggak tahu. Atau arti nggak, saya nggak tahu apakah cuma sekedar basa-basi, saya nggak tahu kan. Dan karena 4 tahun dia selalu minum obat saraf, dokter bilang, Kristi nanti anakmu akan bermasalah. Ternyata benar, bermasalah tetapi menjadi dia sangat pintar. Tanpa belajar nilainya A terus. Puji Tuhan. Dari kecil. Puji Tuhan. Sehingga ketika dia belajar begitu, saya yakin itu gara-gara otaknya. IQ-nya nggak pernah turun dari 100. Jadi yang dikatakan dunia gitulah Ibu ya, itu kurang atau akan kurang, malah itu menjadi berkat dari Tuhan. Nah itu juga yang membuat seorang Ibu Kristi sebagai ibu bisa merelakan dia berangkat. Iya, gitu. Sebenarnya tidak. Karena di Indonesia di sini dia kan mager banget dan malas nggak bisa ngomong-ngomong. Dia anak manja. Gimana caranya dia bisa survive, gitu kan? Tapi saya tidak mau menghalangi mimpinya dia kan. Jadi dan saya bilang, Cal, Mama nggak punya uang, karena setelah dihitung dalam 4 tahun dia S1 tuh butuh dana berapa? 3 miliar. 3 miliar. Punya uang, gitu zaman kan? Itu ya, Bu? Iya. Cal, Mama nggak punya uang. Ya sudah, pokoknya Mama kasih aku ke sana dulu aja. Nanti aku kerja. Saya pikir gini, kalau kamu nanti nggak bisa dapat beasiswa atau nggak kerja, uang Mama habis, kamu pulang ya. Mama bisa sekolahin di sini. S1 di Jakarta, bukan di sana gitu kan. Oke Mama gitu kan. Dan saya bilang juga dalam 1 tahun tuh kelas 2 SMA, kalau nanti kita bikin persiapan ini ternyata banyak masalah yang Mama nggak bisa atasi, mungkin Tuhan tidak berkenan kamu ke Jepang. Ngomong ke Mesir kan, ya Mama aku ngerti. Tuh. Ternyata 1 tahun itu lancar. Saya tidak harus bayar uang sekolah segera. Dia beasiswa? Enggak, karena memang baru belum, oke. Tidak harus bayar segera. Jadi bisa dicicil. Kirim ini semua, ternyata Tuhan berkenan. Nah, dia berangkat, saya bayar les bahasa 1 tahun. Nggak terlalu besar. Terus saya bayar. Dia tinggal di mana, Bu? Tinggal di mana? Saya nggak bisa ke sana kan, di Tokyo, di Chiba sekolahnya. Kos atau kos bahasa Jepang. Karena dia bisa bahasa Jepang, tapi dia harus karena mau S1, dia harus punya sertifikat. Dan itu harus di sana. Kalau di sini nggak bisa. Nah, ketika 3 bulan saya sudah bayar 1 bulan 10 juta untuk hidupnya, mahal kan? Ke bulan keempat saya mau kirim, Mama, gak usah kirim deh, dia telepon. Kenapa? Aku udah kerja. Kerja di mana? Kerja mana? Di mana? Di ramen Prangmu Saji. 1 hari, 1 jam itu 2.000 yen. 2.000 yen. Terus di hotel. Di hotel. Bedding, beresin tempat tidur. 1 hari kira-kira sama. 1 lagi di Sevel. 3 berarti? Masak. Beresin minimart. Dan dia bisa hidup sendiri dan bisa bayarin sekolahnya sendiri juga. Dari yang mager, Tuhan bentuk dia. Saya cuman bilang, puji Tuhan. Ini anak saya tahu anak saya tuh tidak bisa apa-apa. Sebagai manusia saya takut. Tapi saya serahkan pada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau Tuhan berkenan, semua jalan. Walaupun saya sedih. Nyatanya Tuhan kasih. Membentuk Michelle luar biasa. Dan itu, saya bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sampai sekarang dia di sana. Dan kemungkinan Bu Kristi akan... Dan dia nggak mau pulang, memang mau tinggal di sana. Dennis mau pindah juga. Kemana? Jepang. Ke Jepang? Dennis mau ikut? Juli kalau Tuhan berkenan dia pindah. Bekerja berarti di kalau kerja di sana tuh harus bisa bahasa Jepang. Jadi dia sekarang uangnya
nabung untuk belajar bahasa Jepang, minta sertifikat. Itu ya Bu ya, puzzle-nya luar biasa ya. Jadi kita kan baru, kalau kita Doraemon ini dihadirkan gitu ya Bu ya? Iya kan? Iya. Oh Tuhan mau tapi sudah sediakan. Tahu nggak Pak, kalau saya menutup hati, kalau saya benar-benar berkeras dengan kekuatan saya sendiri bahwa saya nggak bisa, nggak punya uang, nggak bisa. Berkat juga tidak mengalir ya Bu. Itu kesaksian yang luar biasa. Kalau saya berserah pada Tuhan, doa kalau Tuhan berkenan jalan. Kalau nggak berkenan ya, walaupun kita ngotot kayak bagaimanapun tidak akan punya bisa. Uang tetap aja nggak bisa. Itu yang saya yakini. Dia, Bu, ya. Jadi setiap kesempatan, tiap kemungkinan itu Tuhan sediakan. Pun kelihatannya itu sulit atau berat, bahkan sakit ya. Dan itu terjadi. Terjadi sampai sekarang. Nah, Bu Kristi dengan ya Ibu terus anak-anak ya. Ya ini kalau kita ngobrolin sih sampai malam nanti. Tadi sahabat-sahabat di sini ya Bu Kristi, tadi dari gerimis hujan, betul kan? Hujan berkat. Sampai sekarang udah berhenti, ini nggak berhenti nih. Baik, gini Bu, apa yang Ibu mau capai lagi? Kan buku udah, terus apa sih Bu? Filateli ya? Buku kan sebenarnya untuk terapi otak ya. Saya nggak terlalu berpikir menjadi penulis, bukunya untuk terjual atau tidak. Saya peduli. Berapa buku Bu? Ada 70 judul buku. 70 judul buku. Sudah terjual kira-kira 14.000 buku. Wah, puji Tuhan. Hasilnya bukan untuk saya, untuk Tuhan. Saya belikan kursi roda, tongkat, apapun gratis. Saya pelayanan. Saya kemana-mana. Kalau Bapak lihat medsos saya lakukan untuk Tuhan karena saya berpikir, saya sadar ketika saya cacat, Tuhan memberikan semua fasilitas dan berkat yang luar biasa. Teman-teman disabilitas itu mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Jangankan fasilitas, untuk makan aja susah. Karena mereka tidak membuka diri. Itu dia, membuka diri. Terus tadi ya, doa, semangat yang saya ingat ya Bu, bersyukur. Percaya dan bersyukur. Bersyukur itu membuat saya tuh happy. Walaupun orang bilang katanya, Kristi kamu stuck di sini sebagai arsitek. Temanmu jauh nggak masalah. Saya di sini saya happy. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya seperti ini. Sampai sekarang Ibu kayak tadi Ibu turun dari kendaraan karena bekerja luar biasa sendiri. Dan apalagi kalau Tuhan mau misalnya nanya, Kristi engkau mau apa lagi sekarang? Misalnya kita bisa jawabnya apa Bu? Saya sekarang sedang berjuang untuk disabilitas Indonesia. Puji Tuhan. Jadi ketika saya sadar itu bahwa saya bisa membantu mereka, pertama saya mencari uang dengan menjual barang-barang bekas saya, gitu kan dulu kan, sampai menghasilkan puluhan juta. Saya bagikan mereka butuh obat, butuh ini waktu itu. Lama-lama kan barangnya habis karena saya bukan bisnis. Jadi terus gimana caranya saya memberdayakan mereka? Mereka mau bisa apa? Masak, saya beli, enak nggak? Saya jual. Jadi ini Ibu per tiap person atau ada satu yayasan ya Bu? Person, karena kalau yayasan itu akan pusing, saya harus ngurusin orang-orang yang mungkin misinya berbeda dengan apa yang jadi saya sendiri. Ada berapa orang sekitar Bu yang Ibu? Banyak ya. Jadi hampir setiap hari banyak orang mencari saya lewat inbox Facebook, DM. Saya nggak kenal. Mereka nangis-nangis, butuh bantuan dan lain-lain saya lakukan yang saya bisa. Luar biasa. Nah dari situ saya pemberdayaan pelan-pelan tuh saya masuk ke yayasan ke bawah. Saya kerjasama dengan Australia dengan Disability Awareness. Saya bikin 7 kali di mall saya, mengajak banyak yayasan untuk perform, jualan, terus makanya Agung Podomoro di luar sana dikenal dengan kepedulian disabilitas. Yang penting ada gerakannya, itu akan ada respons. Karena orang bukan juga nggak bisa kita salahin ya Bu. Betul. Iya kan. Nyata. Jadi jangan kita berkeluh. Kok aku nggak diperhatiin gitu ya Bu ya. Banyak gitu kan. Nah terus ketika pandemi saya bingung karena semua kan berhenti kan. Berhenti terus saya ngapain? Saya nulis buku tentang disabilitas. Ketika 2022 sudah mulai bisa terbang, pertama kali saya berpikir aku harus ngambil
konsep baru Ya. yang bisa diterapkan di Indonesia. Luar biasa. Awalnya saya ke Bali dulu karena belum bisa kemana-mana. Oke. Ke Bali, Bali parah banget, Iya, lebih iya. parah dari Jakarta. Iya, iya. Saat nulis ya. Terus masuk lagi ke Singapura. Wah, konsepnya luar biasa. Iya. Dalam 2 tahun saya 12 kali bolak-balik untuk bikin buku tentang konsep disabilitas yang nyaman, pelayanan yang bisa, publiknya Ibu ya, ramah untuk dengan Indonesia. semuanya, transportasinya, pelayanan sosialnya. Terus Jepang, terus kemarin ke Eropa 6 minggu. 6 minggu. Saya pikir dulu Eropa dulu sering, tapi kan bukan survei, bukan research kan, cuman jalan-jalan, tugas, kan. Sekarang ternyata beda banget dari yang saya bayangkan. Ternyata Eropa tuh sama dengan Indonesia, parah. Oh, parah juga. Tuh, saya sedang nulis. Nah, kemarin ke Uzbek. Tahun ini hari apa kembali? Kemarin tanggal Selasa. Rabu. Wah, ya udah. Terus itu juga oke banget. Tapi itu bukan jalan-jalan. Ya, jadi ada hal-hal. Ada karya. Orang bilang kamu kaya ya punya uang. Enggak, saya memang nabung untuk melakukan semua ini. Tapi itu kembali dari Tuhan. Dari mana? Ketika saya kembali kan saya nulis. Saya share kemana-mana. Saya dipanggil untuk bicara. Itu dia. Jadi saya berani untuk keluar modal. Untuk pelayanan, Tuhan berikan. Karena Ibu yakin dan kita yakin segala sesuatu pada Tuhan dan melayani Tuhan dan sesama tidak berlalu dengan sia-sia. Itu yang saya yakini gitu. Tahun ini yang 2 bulan saya ke Amerika sama Kanada. Amerika, saya nabung. Tapi saya yakin Tuhan kembalikan nanti. Gitu. Luar biasa. Gitu. Indah sekali. Sejak dulu saya pertama bertemu dengan Bu Kristi, sahabat-sahabat Lusindo, ya memang begini. Orangnya percikan-percikannya, memuliakan Tuhannya, bersyukurnya. Jadi ya yang nggak bisa dikalahin lah ya. Berbagai sakit penyakit, berbagai pergumulan. Jadi kayak roller coaster, nggak jelas. Ntar saya kemana besok belum tentu di mana, nggak tahu. Saya cuma berserah pada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Kayak gini, rumah sendiri, tahu kan? Kayak gini. Pada saat realitas ketika anak saya kesini, mungkin saya sudah dipanggil Tuhan di situ sekian hari. Itu realitas, benar nggak? Serem nggak? Serem. Serem banget. Saya serahkan pada Tuhan. Kalau itu terjadi, ya sudah. Itu terjadi. Tapi Bu Kristi tidak menjalaninya dengan serem. Tidak. Karena itu tadi punya kemampuan. Kekuatan Tuhan ada. Benar Pak. Ketika saya jatuh misalnya. Kalau saya jatuh sampai terduduk. Itu kayak kura-kura yang terlentang. Gak bisa bangun. Pernah jatuh terduduk untuk bangun karena harus ada pegangan orang berdiri kan, tapi nggak ada orang. Berapa lama? 4 jam. 4 jam Bu. Jadi Ibu saya coba ngesot ke sana, ngesot kan. Ini nggak bisa. Ternyata ada railing tangga. Saya pegang justru kan, ini kan bukan diri bolak-balik jatuh. 4 jam saya bisa berdiri. Ya ampun. Nangis enggak. Justru Tuhan terima kasih saya bisa. Luar biasa Bu Kristi. Kemarin saya di Uzbek. Di kamar. Saya sudah pulang jam 11, teman kamar saya Lia masih meeting. Saya jatuh. Yang lain juga udah tidur jam segitu kan. Saya WA di grup, anyone tolong datang ke kamar saya nggak bisa bangun. Terus nggak ada respon, berarti kan sudah pada tidur. Tiba-tiba Mbak Lia yang dia nggak ada di grup, dia nggak tahu kenapa dia minta teman bisnisnya orang Uzbek, Yosoir, datang ke kamar saya. Saya jatuh, saya diangkat. Coba itu. Tuhan baik. Saya yakin. Dan saya tuh punya guardian angel tuh banyak sekali. Yang Singapura, ini khusus bener-bener datang temenin saya. Tuhan. Seru banget, sahabat-sahabat Lusindo, Bu Kristi, thank you ya Bu ya.
ketika kita apa tadi Ibu bilang direndahkan, Tuhan meninggikan kita. Ketika kita sombong, Tuhan merendahkan kita. Malah. Ketika dan itu saya, Ibu alami. ketika saya sombong sebagai manusia muda perempuan. Bisa ngapain semuanya. Betul. Sombong banget. Karya-karya kita dipakai di mana gitu ya Bu dan ya. Tuhan menjatuhkan saya bukan hanya titik nol, tapi titik minus. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong. Tapi ketika saya benar-benar Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan bantu saya menjadi kuat. Ketika aku lemah, Tuhan kuatkan. Dan itu menjadi pelajaran indah ya Bu ya. Dan kelemahan kita adalah kekuatan dari Tuhan. Kelemahan kita adalah kekuatan yang Tuhan pakai untuk boleh jadi saksi ya Bu ya. Kesaksian, benar. Jadi berkat. Betul, menjadi berkat. Ya. Oke Bu, aduh, kita lihat kelinci boleh Bu? Boleh. Nah ini caranya tuh. Oh gini ya Bu caranya. Iya. Saya sudah mahir. Tidak nabrak tuh kan. Dulu masih nabrak-nabrak. Oh iya. Wah. Bisa kan. Hebat. Hai Snowy. Hai sayang. Itu Snowy. Hai Snowy. Tahu dia. Pintar. Nah, ini Ciko. Hai Ciko. Maaf Bu, maaf. Ciko. Yang atas ini Ciko. Oke. Ini anaknya, ini orang tuanya. Paling bawah ini orang tuanya. Itu Pika yang cowok. Pika yang hitam. Oke, yang ini Casey. Oh, ibunya ya. Iya. Oke. Bu Kristi, terima kasih. Boleh dadah. Terima kasih. Tuhan berkati.